Alamat rumah Kria Sukomoro. Oh, di sana Pak ya. Blok D 12 Kabupaten Banyu Asin Palembang. Oh, Perbatasan. Alamat kantor beliau di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Raden Fatah Palembang. Ya. Adapun riwayat sebagai pendidikan sebagai berikut nih sampaikan. S1 Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun kelulusan 2000. Berikutnya S2 Sejarah Pendidikan Islam UIN Raden Fatah Palembang tahun 2008. Berikutnya S3 Ilmu Perpustakaan. Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020. Berikutnya ada juga riwayat pekerjaan. Yang pertama sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora tahun 2015 sampai 2016. Kaprodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora 2016 sampai 2017. Berikutnya Sekretaris Prodi Magister SPI Fakultas Adab dan Humaniora 2020 sampai 2023. Yang berikutnya ini sebagai Ketua Prodi Magister SPI Fakultas Adab dan Humaniora dari tahun 2023 sampai sekarang. Oh jadi itunya ya. Jadi berapa di SD itu? Itulah mungkin sebelumnya informasi sengketa dan biodata sebagai pemateri Ibu Bapak sekalian. Ada? Ibu 100 ya? Ada? 100 maju. 100 sudah ambil sertifikat langsung pulang ya. Sudah tamat dia, belum belajar sudah 100 nilainya. Iya. Ada 3 orang. Nah, yang 4 ya 2 lagi, yang 90. Tidak ada 80. Nah, maju. 80 hurufnya A B C D, huruf A pertamanya siapa? Namanya Ani misalnya kan? Aurika. B, B maju berarti. B, S, D mana? Oh ya, cowok-cowok ada. Bapak. Ya D. Ya. Jadi sampai 80 ya. Terus yang 80 semua maju aja kan? 80. Ini 5.000. Pas ya. Ada lagi yang belum dibaca tadi? Saya dari komunitas relawan muda peduli Nusantara dari Rumah Baca. Jadi menurut saya perpustakaan itu adalah sebuah institusi dengan sistem yang baku yang dilakukan secara profesional dengan berbagai koleksi berupa penelitian, pendidikan, pelestarian, dan rekreasi. Itu masih urutan pertama apa sudah diputar? Awalnya apa tadi? Koleksi ya? Institusi, berarti masih sama dengan ini ya? Ya. Coba diputar. Misalnya dari penelitian dan pelestarian itu. Jadi perpustakaan itu sebuah koleksi berupa bisa jadi penelitian, pendidikan, pelestarian, rekreasi yang dibuat oleh sebuah institusi dengan sistem yang baku yang dilakukan secara profesional. Ya. Gitu ya, diputar dari mana saja bisa Pak? Saya putar lah Pak, dari mana saja gitu. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Dea dari Perpustakaan Kelurahan Mangga Besar Kota Prabu Muli. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang memiliki koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam yang dilakukan dengan sistem baku dan dilakukan secara profesional. Ya, institusinya dibuat tempat ya, boleh. Maknanya masih sama pengertian nanti apa saja ya.
Jadi perpustakaan di saya Pak, jadi kumpulan beberapa buku atau buku koleksi baik media cetak seperti majalah koran yang dibuat secara profesional, yang sifatnya sistemnya baku, yang berada di di suatu tempat begitu ruangan ya, atau ruangan ya seluruh wilayah. Nah, nanti ada klasifikasi, besok akan praktek dengan Ibu Nirmala dan Bu Nurmalina ya, dengan sistem yang baku. Kemudian profesional itu dia harus melalui pendidikan. Sebenarnya begini Bapak Ibu ya, nanti ada namanya pustakawan, ada pengelola perpustakaan. Kalau pustakawan, dia tidak akan bisa jadi seorang pustakawan kalau tidak kuliah S1 ilmu perpustakaan. Tapi kalau pengelola perpustakaan, siapapun bisa ya. Jadi istilahnya pegawai staf di ilmu perpustakaan bisa. Tapi pustakawan itu dia fungsional. Nah, seperti Pak Dr. Andi Suhana ini pustakawan apa? Pustakawan apa? Ahli Maria, sudah mentok ya? Mentok sudah. Jadi ada 4 level kan. Nanti kalau ada yang tampil, ada ahli, ada yang pustakawan. 56 persegi ya. Berarti berapa kali berapa Pak? 8 kali 7 ya. Nah, 8 kali 7 ruangannya. Kalau bisa terpisah. Kalau kami kemarin dengan Pak Suhana yang jadi juri itu ya, lihat dulu terpisah enggak gedungnya, nyatu enggak, beda nanti nilainya. Kalau terpisah nilainya berapa, nyatu dengan kantor nilainya berapa gitu. Idealnya terpisah. 56 persegi minimal. Kalau besar lagi lebih bagus kan. 0,5 kali 1000 jadi 500. 500 kalau di panjang lebar berapa tuh? 20 kali 25 kali 20 ya. Nah, 25 kali 20 ruangan ini berapa nih? Nah, kayak kaplingan lah ya, kaplingan tanah ada yang 25 setengah hektar ya, setengah hektar kan. Tapi kalau dia 2 tingkat, diparuh lagi kan, 3 tingkat gitu kan. Kayak Win Raden Patah itu 4, ada 4 ya, tapi lantai atasnya untuk kan itu kan berapa nanti dihitung. Jadi bisa begitu. Jadi ada standarnya. Sebenarnya sederhana akan mengikuti. Berarti undang-undang ini nanti di slide Bapak itu kan, di slide yang saya buat itu ada, tinggal klik aja sudah ada undang-undang yang itu, ikuti saja yang itu. Kalau nanti dinilai oleh tim juri, saya tinggal ini aja ya Pak ya, berangkat ke sana. Ada nggak 1000? 1000. Berarti kalau dinilai yang 1000 sampai sekian nilainya 10, 1000 sampai 5000 nilai sekian, udah kan nilainya 10, 20 misalnya. Nah 20. Kedua tempatnya, ketiga layanannya 4 jam, 6 jam ya. 6 jam per hari itu berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, jam 1 ya. Begitu ya. Jam kerja ya. Ada istirahatnya juga ya. Ada yang kalau di luar itu, di luar negeri ada 7/7 gitu ya. Jadi layanan 24 jam itu. Ada bahasanya, jadi tidak ada tutupnya gitu kan. Tapi kita sudah ini ya, sudah 6 jam ya, itu aturan. Boleh lebih kan? Nah, layanannya berapa? 6 jam. Oh lebih Pak, ini sudah sampai malam misalnya. Nah boleh, tapi nanti kan ada nilai, kalau memang ada di ring nilainya ya. Kemudian pegawai minimal 2 orang. 2 orang ya. Ada berapa Pak? Ada. Iya, kalau biasanya kan kita kayak orang sholat ya, makmumnya itulah yang azan itulah. Sementara kita seperti itu ya, ke perpustakaan juga mungkin jangan baru 1, tapi tidak apa-apa, merintis ya. Tapi minimal ada 2 orang, ada 2 orang. Lebih dari situ, kalau standarnya, ini kan standar yang undang-undang SNP yang nomor 6 ya, ada 6 orang. Pengadaan 40% dari total anggaran perpustakaan, tapi ya bukan anggaran desanya. Mungkin perpustakaan di dalam 1 tahun dianggarkan berapa, 40% atau bagaimana ini perhitungannya. Biasanya orang-orang keuangan ya Pak ya yang hitung, tapi ada aturannya. Jadi kita bisa, Pak ini kami perpustakaan untuk pengembangannya 40% dari, misalnya sudah dianggarkan untuk perpustakaan berapa misalnya kan, itu ininya ya.
Nah, selebihnya yang dibuat salah itu ya. Udah masuk di itu, tapi mungkin saja masuk di perguruan tinggi berbeda tadi ya, tidak sama. Baik, yang terakhir itu yang mana ya, poinnya struktur organisasinya. Nah, itu yang mana yang benar? Yang terakhir ya. Padahal saya buatnya mudah, yang nomor ini di huruf A, yang terakhir di huruf D, biar tidak susah. Pasti jawabannya kan ya bisa pakai kebatinan tadi. Kepala desa, lurah ya, kepala perpustakaan, layanan teknis dan layanan perpustakaan. Lanjutan ya, saya kebetulan mengampu mata kuliah otomasi perpustakaan. Nanti tanpa ilmu perpustakaan, tinggal ditulis saja nanti buku judulnya ini, judul, pengarang, kolasinya, ada mulai halaman berapa itu, kemudian ada ilustrasi gambarnya, tinggi bukunya 23 cm, enter, yang lainnya jadi semua, katalognya jadi, barcode-nya jadi. Nanti itu berikut jangka berikutnya ya, tapi harus sudah tahu dulu dari dasarnya. Makanya 3 hari ini kita memahami dasar-dasarnya dulu tentang perpustakaan itu. Jadi, oh, dapat katalog seperti itu, ternyata ini awalnya sudah diajarkan kita, jadi kita tidak bingung lagi. Dan kalau untuk otomasi itu dalam waktu 1 kali pertemuan juga sudah bisa kita ya. Baik, koleksinya ada koleksi umum agama ya biasanya. Nah, kalau di UIN dipecah jadi 2 Pak. Nanti ada klasifikasi namanya. Klasifikasi nanti mungkin diajarkan oleh Bu Nurmalina, Bu Nirmala. Jadi kita itu ada 9, 10, 00 umum, 100 filsafat ya Pak ya, 200 agama, 300 sosial, 400 bahasa 400 apa ya? 500 ada ilmu terapan, 600 apa ya? Teknologi, 700 seni ya. Di olahraga 800 sastraan, 900 sejarah ya. Tapi nanti dibuka lagi sekarang itu Bapak Ibu kalau mau ini ya, ada namanya di sini Chat GPT. Chat GPT. Pernah nggak Bapak Ibu? Makanya saya kalau dengan yang penting kita prakteknya. Jika kalau mau teori, Ibu Bapak sebutkan aja di sini ada Chat GPT namanya ya. Ada AI sekarang kan ya. Chat GPT. Chat GPT namanya. Silang layan itu di merger Pak ya. Namanya kita perpustakaan kita ada perpustakaan di sebelah atau saling pinjam atau gimana gitu ya. Silang layan bisa juga seperti itu. Silang layan dengan orang yang ada kan. Silang layan dia udah kate malah kita enggak, maksudnya ya enggak apa-apa kan, yang penting bukunya bisa kepakai, kebaca kan sama orang gitu ya. Berarti cukup untuk pengadaan berarti nanti ya mudah-mudahan bisa cepat berkembang kan. Kalau kita ada pendapatan lain dari mungkin dari desa mendapatkan apa gitu ya, ada juara dan lain sebagainya, bisa juara bisa nggak masuk situ? Kalau juara dapat apa nih? Hadiah ya, hadiah sama aja ya. Hah? Hadiah, harta karun masuk ya? Penemuan ya. Hadiah masuk ya. Hadiah kalau kita ikut lomba berapa? Ya, bisa pertama melibatkan bawahan gitu ya. Kalau pimpinan kita jadi kepala desa, tidak melibatkan bawahan misalnya kan. Ini bukan politik ya, maksudnya ada proyek tidak dilibatkan, begitu kesandung ke kasus, nah kita itu lajulah ke dewek karena tidak melibatkan kita kan. Tapi kalau ini saya kepala desa, saya ada proyek sekian, bagi aturlah bagaimana. Begitu ada kasus, ada ini ada kesalahan, dia di depan semua. Bapak diam saja, saya di depan. Karena bareng-bareng kan, melibatkan. Jadi satu, dia melibatkan bawahan. Aman kita Pak, kalau jadi pimpinan melibatkan bawahan aman. Ya. Tinggal pembagian, pokoknya bagilah. Bagaimana? Pemimpin berapa, itu berapa, anggota berapa, selesai kan. Yang jadi persoalan itu makan dewek kan. Nah, begitu ada kasus, lajulah makan dewek. Nah itu jadi pelajaran untuk kita juga. Pertama, harus bisa melibatkan bawahan. Kalau di manajemen ya, ingat kalau satu saat nanti ada yang jadi
kepleset jadi bupati, enggak maksudnya jadi bupati banyak, jadi bupati, jadi camat, jadi kepala desa, jadi pokoknya libatkanlah bawahan semua, aman Pak, tidak akan jadi persoalan. Ada apa-apa udah beres, ada yang ngatur bagiannya. Oh ini bagian keuangannya, bagian perencanaan, bagian apa, bergerak semua. Mau belanja, bagian pengadaan nih, keuangan ikut, gak usah yang belanja kan biasa keuangan yang belanja. Kalau ada apa-apa tinggal nunjuk aja kita, nah itulah gitu ya. Asal ya. HP. Baik ibu sekalian, kalau bagi yang akan menunaikan sholat asar silakan ya. Kalau yang ibu lihat di sini, gitu ya, diatur aja. Ya. Kita skor. Konsisten ya, Ya, disiplin. konsisten, masuknya konsisten. Jam- Jadi jam 4:30, 4:30 sudah ada di sini lagi. 4:30 sudah ada di sini. Oh berarti 20, Iya. iya 20 menit ya? 4:30, berarti 4:30 sudah ada di sini. ini biasanya yang colok dibikin katalog gimana? Oh, tapi waktu kerja nanti nggak seperti itu ya Pak ya? Saya nikmatinya seperti itu kan apa? Bahkan kalau sudah sistem otomasi, sudah digital kan, datang buku 100. Biasanya kalau manual kan 100 kali kan buat. Kalau itu kan, kalau judulnya sama, buat cuma sekali. Yang lainnya barcode berbeda. Datang pengadaan, apa tadi pengadaan ya, 100 buku. Ketik satu, udah itu selesai. Uang masih ngerjain kita lah main HP kan. Nah gitu, jadi kita ditambah enjoy nanti kan. Jadi dengan adanya teknologi nanti seperti itu. Baik, kita konsep ya, manajemen. Mungkin ini saya berbicara secara umum saja ya, Bapak Ibu mungkin sudah paham lah ya. Manajemen adalah memiliki penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran tertentu. Saya tadi menyampaikan bahwa menyampai sesuatu tujuan dengan bantuan orang lain gitu kan. Tadi sudah saya sampaikan itu. Manajemen juga terjadi pada pimpinan. Tadi sudah saya sampaikan ya, seorang pimpinan harus baru satu ya, melibatkan bawahan ya. Libatkan bawahan. Kalau tidak dilibatkan, Bapak Ibu akan sengsara jadi pimpinan ya. Mikir deh kan, ya. Walaupun duitnya banyak, mikir deh, pening kita menghabisi duitnya susah deh misalnya kan ya. Nah, ajak bawahan kita, ayo kita rame-rame sejahtera gitu kan. Yang kedua, jadi pimpinan itu harus mendistribusikan kekuasaan, gitu ya. Jadi pertama melibatkan bawahan, mendistribusikan kekuasaan. Kalau ada misalnya dia kepala dinas, mau kemana-mana dia terus misalnya kan, coba distribusikan ke bagian layanan. Oh bagian ini ada diklat keuangan, oh kayak keuangan yang berangkat kan. Nah itu bisa mendistribusikan, berbagi. Pada saatnya untuk yang pimpinan juga ada, mungkin pasti ada. Nah itu bisa mendistribusikan kekuasaan. Itu baru aman kalau jadi pimpinan di manajemen ya. Yang terakhir kalau kita mau jadi pimpinan, itu harus punya pengaruh Pak. Seorang pimpinan harus bukan sombong maksudnya, kalau bisa lebih hebat dari bawahan gitu kan. Nah lihat kalau di zaman dulu kerajaan Majapahit misalnya, atau kerajaan Angling Dharma lah gitu ya, itu kalau perang rajanya di depan Mbak, rajanya di depan kan, dia yang hebat. Kalau rektor misalnya, oh dia punya bahasa Inggris, punya bahasa Arab ya, kemudian leadershipnya bagus, nah itu dia punya pengaruh. Nah jadi upayakan kalau jadi pimpinan punya kelebihan gitu kan, punya pengaruh. Nah, melihat, kalau Pak Amir ini, logika berpikirnya bagus misalnya, melogikan sesuatu bagus, itu kan pengaruh. Punya ada yang berbeda dengan ada kemampuan yang di luar yang kita sebagai bawahan misalnya gitu. Jadi menanamkan sebuah pengaruh ya, menanamkan pengaruh. Artinya seorang pimpinan ya harus belajar terus kan. Jadi jangan sampai seorang pimpinan hanya bisanya cuma dua, merintah marah. Dua itulah ya Pak. Ada salah marah-marah, pemerintah sudah dua itulah kebacaannya. Tapi kadang-kadang kita bingung Pak ya, orang biasanya itu bahasanya itu kelembar apa aja? Iya aja gitu kan. Tapi begitu jadi pimpinan gagah gitu kan, seolah-olah hebat. Ada juga seperti itu ya, muncul powernya itu, ada yang seperti itu. Di pengawasan ini ada kontrol, evaluasi ya. Secara etimologi kita bermanajemen arti seni melaksanakan dan mengatur
tadi ya dikonsepkan ada seni. Kemudian pengertian diambil dari dasar manajemen yang artinya mengendalikan berdasarkan manajer ya, diambil dari bahasa itu. Memanage, kan ada orang bisa juga memanage ya. Oh, bagaimana nih Bu, tidak bisa manage keuangan. Berarti itu maksudnya suruh manajemen kan. Nah begitu ya, itu merupakan proses. Nah ini kata saya tadi udah suruh chat GPT aja sudah selesai itu Pak. Manajemen, klik, nah udah muncul semua ya. Dan kita tidak bingung-bingung lagi ya. Ini para ahli, ini baru secara umum ya. Coba mungkin ada berapa orang kita ahli? 1. Nah ini Stoner ya. Ada 2 orang ya. Manajemen adalah usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya itu juga hampir sama ya, telah ditetapkan ya. Oleh karena itu apabila proses dan sistem perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan tidak itu ya, salah ya, tidak baik, maka proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar dan proses pencapaian akan terganggu untuk mengalami kegagalan. Ya, nah itu ya menurut Stoner. Apa tuh kalau kita lihat poin-poinnya? Kalau menurut Stoner, manajemen usaha ada yang beda dari yang lain, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya sama aja dari atas ya, ada rencana. Apa tuh Brisson menyatakan bahwa manajemen perpustakaan merupakan upaya mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, informasi, sistem, berarti keseluruhan ya. Semua yang ada di mungkin dari sumber daya, di keuangan dan lain-lainnya alokasikan dimanfaatkan semua untuk mencapai sebuah tujuan tertentu ya, sampai ke elemen-elemen pendidikan. Itu secara umum ya Bapak Ibu. Saya pikir ini kalau bicara konsep kayak gini, teori kayak gini, kita juga ya yang perlu merenung kalau itu, memfokus berkali-kali bacanya kan, baru kita paham. Kemudian manajemen perpustakaan tadi nih yang sudah masuk di dalam soal ya, di dalam soal manajemen perpustakaan. Nah itu Bapak Ibu manajemennya. Berarti kita sudah 2 ya, ada perpustakaannya sudah kita bersama, kemudian manajemennya. Nah yang terakhir ini kita akan bicara standar nasional perpustakaannya. Ya di slide yang terakhir standar nasional perpustakaannya. Tapi di manajemen ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang manajemen, pasti banyak ya manajemen ini. Ada. Silakan Bu. Ya. Nanti kita sharing aja, sharing. Iya sharing. Atau Pak saya punya pendapat manajemen itu seperti ini berdasarkan pengalaman saya, gitu kan? Silakan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu memaknai manajemen itu apa? Silakan. Ada 2 orang lah ya. Pak, Pak? Bisa Pak? Manajemen? Bisa pasti. Di belakang aja. Ya, padahal sudah maju ke depan ya. Kadang kan kalau kita duduk di kelas, duduknya di belakang saja. Makanya bangsa kita jadi keterbelakang terus ya, enggak? Karena duduknya di depan enggak. Jadi itu ya. Jadi yang di belakang Bapak bisa manajemen. Iya. Jadi menurut saya Pak, ini menurut bahasa kami lah ya. Jadi manajemen. Atau dibalik yang berumah tangga yang tujuan berdua dengan yang enggak ya. Oke, pengelolaan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan bersama ya. Misalnya kita mau membuat perpustakaannya beda dengan lain, misalnya dengan kita mau, biasanya di perpustakaan tuh harus ada kelebihan dari yang lain. Kalau sekarang kan ada inklusi namanya. Inklusi itu memberdayakan apa yang ada di lingkungannya. Misalnya kita wilayah kita ada banyak lebah, misalnya madu. Nah, berarti banyakkan buku tentang itu ya. Kemudian dipraktekkan oleh masyarakat, terus disupport oleh. Nah itu sebenarnya inklusi itu membumikan bukunya. Nanti
ternak lebahnya mungkin bisa oh ini ada temuan-temuan baru, konsep-konsep baru yang bisa digunakan oleh masyarakat atau dikombin ya. Ini dari kegiatan lama seperti ini ada model baru, digabungkan saja. Satu lagi dari ibunya, yaitu kita SMP. Manajemen itu adalah tujuannya untuk mengatur, terus merencanakan dan menjalankan rencana untuk mencapai satu tujuan. Tujuan kita berdua tadi. Iya, bisa mencapai satu tujuan ya. Merencanakan, melaksanakan, ya, untuk mencapai suatu tujuan. Ya baik. Kira-kira biasanya kalau manajemen ikut itu ya Pak. Saya juga ikut cuman manajemen planning organizing POAC itu ya, gitu ya. Tapi ya kalau kita mau ditambahkan lagi ya mungkin dengan bahasa kita. Perpustakaan ya. Nah, kita berarti di perpustakaan desa ya. Tadi di perpustakaan desa sudah kita sebutkan apa saja misalnya yang harus dimiliki sesuai dengan standar. Mungkin kita melihat sekilas-sekilas saja, yang PAUD itu seperti apa gitu ya. Tapi kita lihat ininya saja, yang tadi di free test tadi, satu koleksi ya. Kita lihat, nggak usah dibaca semua, tapi koleksinya saja. Koleksinya PAUD seperti apa gitu ya. Ini kita untuk membandingkan ya, jangan sampai PAUD nanti pakai standar yang perguruan tinggi ya. PAUD kita cari koleksinya. Koleksinya kira-kira menebak berapa? Sebelum kita tahu dari standarnya. 1000 ya? 1003. Nah, Ctrl F Pak. Ctrl F ya, kita nyarinya dari situ ya. Jadi kalau kita baca buku pencarian, Ctrl find ya, find ya. Koleksi. Nah, ada dua ya, klik Pak. Satu, dia masih muter ya. Satu, ya masih muter. Udah. Itu ya, apa? Mungkin sudah lelah ya. Mungkin internetnya itu ya. Ya. Jadi yang di PowerPoint itu di Bapak, coba mana yang duluan? Klik. Kan kalau di handphone koleksi. Kalau di handphone coba diklik. Waktu membukanya dia harus di play dulu. Coba satu contoh. Dikirim nggak? Di grup materinya? Ada. Coba Pak, bisa ketemu nggak? Apa Pak pengelola koleksi tadi berapa dapat Pak? Enter, di enter biasanya langsung Pak. Klik enter. Nah itu siswa urusannya. Nanti satu buku digandakan 3 eksemplar misalnya atau gimana ya? Nanti ada itu, satu judul misalnya. Nah itu organisasinya ya. Oh enggak, memang ada standar untuk pegawainya kan ya. Nah jadi ini bisa dibaca ya, maksudnya ditarik ini. Oke baik, itu satu. Berarti sudah beda tadi ya dengan kita yang desa. Desa minimal 3, PAUD minimal 1. 3 kali 4 yang itu 56, 7 kali 8 ya, 7 kali 8 40%. Kalau ini berapa? 30 ya, 30. Berarti sudah tahu kita tentang PAUD standarnya. Sudah tahu. Selanjutnya Pak, SD Pak. Ya udah, kita aja ya. TK, PAUD TK ya. TK sama PAUD sama Pak? TK atau PAUD ya. Nah, kalau ini SD luasnya eksemplarnya berapa? Ctrl F lagi Pak, mudah-mudahan bisa Pak. F, koleksi ya, koleksi ada 13. Enter, suruh muncul dulu, nggak bisa ya? Ya lambat ininya ya. Nah ya, satu lagi itu yang ketiga, keempat, 5, sampai ketemu 8, 31 ya. Nah, jenis koleksi perpustakaan ya. Jenis koleksinya itu, tapi jumlahnya tidak ada ya. Enter lagi Pak. 1000 juga klik. Nah ini ya
menyediakan koleksi buku wajib, buku pengayaan dan perbandingan 60% non fiksi, 40% sebanyak harus 1000 judul ya. Modul itu kadang ada satu modul isinya sampai 80-an, 100-an ya, di beberapa kelas gitu kan. Nah itu kalau dalam ini tidak, nah biasanya borosan yang ini kan, tidak boleh ditampilkan semua di rak katanya kan. Kita mau ini apa ya, mau juri, tahu-tahu bukunya penuh tapi modul semua. Judulnya satu, eksemplarnya 100 misalnya kan. Berarti kalau kita ada modul banyak, diambil wakilnya cuma 5, yang di rak cuma tempelkan 5, yang sisanya taruh di tempat ya, yang bisa satu-satu kalau butuh diambil gitu kan, tapi tidak ditampilkan semua, kan makan rak kan. Itu ya, ada aturan sendiri ya. Jadi beda dengan itu tadi, pengayaan 60%. Nah itu kita kalau membaca peraturan itu ya, ada dan atau gitu ya. Kayak tadi kan karya tulis, karya cetak dan atau gitu, dan atau karya rekam itu mungkin ya. Baik, ini yang saudara ya, ini mungkin sekilas ini aja. Sekolah berarti mirip ya, SD, SMP. Tinggal perguruan tinggi, SMA pasti beda ya Pak ya. Sama ada satu. Ya, itu menyesuaikan saja ya, karena ada juga sekarang kalau kita mau seperti universitas terbuka itu, dia sudah dibuat seperti e-book ya. Kalau kita buka, klik, enter, bergerak ya, bergerak. Baik, kemudian jumlah jurnal. Nah ini ya, karya ilmiah paling sedikit 2 judul yang berlangganan atau menerima cara rutin per program studi. Ya kalau di kampus kan ada dekanat, prodi ya. Nah, dekan kalau fakultas seperti saya, misalnya fakultas adab dan humaniora, itu prodinya ada 4. Sejarah peradaban, politik Islam, perpustakaan, sama BSA, bahasa dan sastra Arab, tambah S2 105. Nah itu berarti ilmiah paling sedikit kalau dia berlangganan per program studi kan, berarti ada 10 yang ini ya. Nah, jadi kita ada beda itu ya, beda ini. Majalah ilmiah populer paling sedikit 1 judul. Nah lebih, berarti kan tinggal kita lihat dari standar ini saja ya, menyesuaikan saja. Menyesuaikan kalau yang standar perguruan tinggi tidak bisa dibawa ke ini ya. Tapi kalau dibawa juga bisa aja. Tapi kita standar kita memenuhi kan, lebih bagus kan kalau. Tapi kan beda ininya kan, beda pemustakanya beda. Kalau ini perguruan tinggi itu ya paling-paling yang membedakan. Terus apalagi Pak, yang ini ininya berapa persen ya kalau pengembangannya ya, apa namanya kalau pengadaannya ya, 3% dari total koleksi judul, penambahan koleksi ya. Oh iya, penambahan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi judul. Kayak tadi prodinya ada satu prodi kan misalnya mata kuliahnya ada 27, terus satu judul buku 3 kan. Nah satu mata kuliah 3 judul buku ya. Nah kali 27 baru nanti dikali 3% tuh dari total koleksi yang judul yang ada ya, 3%, 27 kali. Kalau dulu kalian pakai tangan gitu ya, saya dulu pakai tangan, sampai sekarang kalau di atas 5 saya udah pakai tangan. Berapa? 7 kali 7? 67 tambah 40, ini 3 nya dikali, 3 kali 3 6 ya, 9, berarti 49, betul ya. Kalian itu ya, 9 kali 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 80. 1 kali 1, 81. Jadi kalau dulu suruh maju, guru suruh maju, gini aja belakang kan. 9 kali 9, tambah 1 Bu, padahal tangan kita itu bergerak kan. Gitu ya. Itu ya, berarti 3 kali persen, berarti berbeda ya, berbeda dengan perpustakaan sekolah. Baik, ini perpustakaan perguruan tinggi, sekilas saja ya, nanti bisa itu sendiri. Pak, ada 2 lagi, khusus dan umum ya, sudah itu kita ini ya, khusus dan umum. Perpustakaan khusus, jadi ada undang-undangnya sendiri ya. Tadi sebenarnya harusnya ditulis di dalam, nanti kita pretest lagi ya.
Tapi sama sih. Mudah-mudahan 100 semua ya. Ada. Ingat saja nomor 1 A. Nomor terakhir itu apa tadi ya? D. Ya, ini ya. Ini perguruan yang umum apa Pak? Oh khusus ya? Khusus koleksinya apa Pak? Standar koleksi berapa ya? Terus 4 koleksi yang dimiliki perpustakaan untuk koleksi berapa? 1000 ya. Nah kalau yang susah-susah 1000 beda. Yang susah itu perguruan tinggi sama apa tadi? 1000 ya. Menjajar koleksi. Iya. Kalau yang perguruan tinggi pasti lewat dari 1000 ya, karena itu wajib 3 kan itu udah pasti lewat dari 1000 kan. Enggak ada ya Pak ya koleksi. Nah 1000 ya. Jumlah koleksi paling sedikit 1000 judul. Berapa isinya ya? A 3000, 1000 persegi. Iya, lebih berarti baca ini satu sudah lengkap ya. Desa, kecamatannya Pak Bu ya. Sama itu kabupaten minimal 1000 lah. Ya tadi ya. Iya, membaca ya ini dipahami kadang-kadang kita itu ya. Kita baru baca yang 2017 orang sudah 2004 ya. Dia sudah siap-siap 2025 itu Pak. Berapa? 2000 berapa lagi nanti ya? Gak apa-apa kan ini ya. Walaupun standar itu kita yang kenyataannya di lapangannya kan berapa gitu ya. Kenyataannya yang di lapangan yang itu. Ya. Oke, itu ya Bapak Ibu sebenarnya kalau dia karena ada standar ya, ada apa nih yang idealnya atau yang apa tadi Pak Suwana tadi apa Pak? Apa? Cuman emang kita belum sampai ke sana. Nah, karena materinya belum layanannya, pengolahannya, terus lah. Nah, intinya hanya cuma 3 perpustakaan itu. Seperti yang disampaikan ada pengembangannya, pengolahan dan pelayanan itu baik sebetulnya. Cuman perpustakaan belum bisa berjalan kalau belum dicatat. Nah, mungkin insya Allah besok catatan bagaimana buku itu dicatat, diadministrasikan. Silakan bagi ibu sekalian yang akan bertanya, dikasih waktu, ada waktu 5 menit lagi sebelum kami mengambil membacakan kesimpulan dari pemateri yang barusan. Silakan waktu tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rohmatun, saya dari Desa Jatisari. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang saat ini kebanyakan masyarakat itu sudah malas membaca buku karena sudah asyik bermain HP begitu Pak. Terima kasih. Ya, atau kita semua juga karena sudah di eranya sekarang sudah ada handphone ya. Jadi kita tadi sempat diskusi ya, ada satu dari Bapak mana ya, bahwa jadi kecerdasan itu akan berkurang karena adanya kecanduan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kecerdasan akan berkurang karena ada canduan. Jadi kita tadinya baca kan, atau masuk apa tuh main game apa tuh Pak? Game apa Pak? Anak-anak itu Pak? Game apa? FF ya. FF muncul itu sudah. Saya sempat begini Pak, karena saya waktu studi di Jogja, waktu mau menyelesaikan disertasi, saya sempat matikan Facebook dan YouTube 1 bulan. Karena saya kalau ngetik, nulis, kemudian ada handphone, itu perbandingannya 10% nulis, nanti 80%, 90% malah kayak itu Pak. Kebuka TikTok, sudah habis itu. Nah jadi gitu, ada istilahnya kecerdasan itu akan berkurang karena adanya kecanduan. Jadi terus bagaimana misalnya menanggulangi hal yang seperti itu? Kalau ini di luar ini Pak ya, kalau pendidikan, saya maaf ini bukan ini ya, anak saya dua-duanya saya masukkan di pesantren gitu ya.
masukkan di pesantren. Karena apa? Untuk sekarang mungkin pendidikan yang paling, bukan berarti mengatakan yang lain ya, di pesantren itu kan dibatasi gitu kan. Nah itu jadi itu juga jadi ya kan kalau bisa sih gitu kan. Untuk kalau saya kalau libur waktu pulang suruh main HP, anak itu suruh main lah HP sampai habis, malam-malam main lah, tapi nanti berangkat lagi ke pondok tidak bisa lagi. Jadi ada kadang-kadang ada juga kita orang tuanya yang ini kalau mau membendung tidak bisa Pak. Saya ada yang masih SD lah, dan masih kelas 6, masih kelas 4 sekarang. Itu kalau misalnya kita anak-anak sekarang bisa jawab Pak. Kalau saya jangan main HP, terus papa main HP. Berbalik kan itu ya, bisa jawab gitu kan. Kita tidak bisa membendung gitu kan. Jadi kadang-kadang dari kita. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita misalnya bagaimana perpustakaan menanggulangi supaya orang minat bacanya tidak hilang gitu kan. Maka sekarang ada apa ya, alih media gitu. Jadi ini dijadikan sarana jadinya. Jadi kita bukannya mengcutnya, tapi semua buku-buku yang tadinya bentuknya masih konvensional, masih dikit manual lah ya, kan dibuat dengan berbagai macam supaya menarik dibaca di handphone gitu kan, atau misalnya kita ya memang ada apa ya, aplikasi yang kita juga dari perpustakaan melakukan ya, inovasi juga, sama seperti misalnya TikTok. Orang gencar pakai TikTok kan, kita tidak mau baca. Nah itu seperti di Win Jogja itu, dia buat medianya di TikTok ininya. Ada sepenggal ini kan cuma berapa menit itu ya, 5 menit apa berapa kan. Jadi tentang literasi dibuatnya kan, jadi nonton ini akhirnya nonton apa istilahnya kreativitas kita, buku diolah menjadi ini ya, menjadi apa dengan media teknologi. Nah jadi kalau upaya dari perpustakaan dan semua misalnya pemangku tentang kebijakan di bidang perpustakaan, berarti kita tidak bisa, teknologi tidak bisa dibendung, tapi kita mengolahnya yang kira-kira di manual orang tidak setuju, kita ubah ke dalam media ya lain yang masuk semua, nanti di IG-nya masuk, di Facebook-nya masuk, dan kita juga kan tugas kita kan hanya berusaha ya Pak ya. Tuhan juga hanya berusaha, yang menentukan hasil Tuhan gitu. Jadi kita hanya berjuang, berusaha gitu aja, berusaha untuk memasuki dunia yang baru itu, supaya mereka juga bisa tetap kemampuan untuk kemauan untuk membacanya juga bisa timbul. Kalau secara sederhananya mungkin saya seperti itu Pak. Ya. Yang sudah dijelaskan tadi bersama, itu pengertian yang sehari-hari, jangan terpaku kepada pengertian yang baku di sini gitu kan. Yang jelas kita berdasar kepada kegiatan-kegiatan berhubungan dengan perpustakaan, yaitu ada koleksinya, ya, ada pengelolanya, dan juga ada sistem yang dimanfaatkan secara sistematis, ya, sehingga perpustakaan bisa berjalan dengan baik. Perpustakaan bisa berjalan atau dengan adanya suatu manajemen perpustakaan, bagaimana akan dibawa kepada perpustakaan tersebut, sehingga baik itu perpustakaan desa atau bisa berjalan dengan baik. Dan juga di situ tidak kalah pentingnya ada manajemen, di situ ada pendanaan. Di situ kan pendanaan yang jelas bisa berjalan dengan baik, terutama membangun keberlanjutan perpustakaan. Selain itu juga yang perlu diingat sekali oleh kita saudara bersama, bahwa perpustakaan harus adanya pengembangan. Perpustakaan itu adanya pengembangan perpustakaan, atau pengembangan namanya informasi berhubungan dengan pengadaan data. Jangan sampai perpustakaan misalnya begitu didirikan segitu-gitu baik isinya, koleksinya jam 500 judul baik, ada pengembangan, malah mungkin pengurangan. Tapi yang jelas perpustakaan perlunya ada pengembangan. Makanya di standarnya sesuai dengan standar bagaimana. Kemudian kita berupaya kita sebagai pengelola perpustakaan untuk bisa memanfaatkan perpustakaan berjalan dengan baik kalau ada tenaga, ya, tenaganya itu harus memahami dan mengayomi. Itu ada hubungannya dengan minat baca.
Bagaimana perpustakaan itu disenangi kalau misalkan pengelolanya atau istilahnya itu pegawainya itu istilah juga ya istilahnya tuh maaf gitu kalau diperiksa apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tempatnya di mana, ya kan? Tempatnya apakah di belakang, dekat WC, kan? Penempatan perpustakaannya, atau misalkan memang di ruang terbuka, seperti itu kan mempengaruhi senang masyarakat membaca. Karena perpustakaan baik atau tidak itu bagaimana buku itu dibaca, ya. Buku misalkan buku kan ada tapi tidak manfaat, itu bukan perpustakaan yang baik. Itu bagaimana pemustaka itu bisa dengan mudah memberdayakan. Perpustakaan nggak boleh takut hilang buku tangan, ya kan? Nggak boleh takut hilang, ruangan dikunci begitu, nggak boleh. Yang penting administrasi, berarti dipakai. Yang salah itu tidak dicatat, itu baik, ya nggak? Tidak tercatat pinjam itu yang salah. Jangan takut hilang. Siapa yang panjang ada di situ catatannya. Siapa yang minjam, kapan pinjamnya, kenapa tidak dikembalikan, kan gitu. Itulah yang perlu kami sampaikan. Tapi yang jelas mungkin ada informasi, ada pengumuman daripada panitia. Oh masih ada ya? Postes. Oh postes. Jalan ya, kalau ada apa-apa silakan saya di Win Raden Patah Palembang. Berarti kan sudah ada teman satu di kampus Win ya. Di Win ada Pak Mulyadi itu, ya. Baik, itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.